lagi dengan aku, si Fadila, di podcast Milenial episode kedua kali ini. Kali ini tuh mengusung temanya itu berbeda dari episode yang pertama, yaitu lebih mengenai bisnis anak muda tuh. Kedengarnya sangat menarik bukan? Nah, sebelum ke narasumber, ini aku mau bincang-bincang dulu nih. Sekarang itu kan lagi ngetren bisnis yang dilakukan oleh anak muda, khususnya juga berhubungan dengan digitalisasi. Lah, bagaimana cerita lebih lengkapnya? Langsung saja kita panggilkan, sudah kehadiran ada bintang tamu narasumber, yaitu Mas Adi Nugroho, salah satu pemilik dari kedai Baharia. Halo Mas Adi. Halo, saya Adi Nugroho dari salah satu owner dari Baharia. Betul. Ya, gimana Mas Adi kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik Mbak Siva. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai owner. Dari kami juga makasih banyak karena Mas Adi juga udah menghadirkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Ya. Sekarang itu lagi sibuk ngapain sih Mas Adi? Sekarang tuh kita tuh kesibukannya apa ya? Kuliah sembari jualan sih. Jualan. Betul. Itu kayaknya kedengar gitu. Kuliah sambil berbisnis gitu kan. Berbisnis, betul. Tuh kalau aku sendiri ya, kedengarannya juga itu susah membagi waktunya gitu. Kalau dari Mas Adi sendiri tuh gimana cara membagi waktu antara perkuliahan sama dalam hal bidang bisnis itu? Jadi kan kita kan sekarang kan udah semester 7 gitu kan. Jadi semester 7 sendiri kita udah kayak jarang ada kegiatan perkuliahan Mbak Siva, betul. Dan kebetulan aku di sini lagi KKN dan lebih memilih ke yang satu semester gitu. Jadi makanya aku masih bisa sempetin buat sembari berbisnis kayak gini lah. Makanya apalagi tempat KKN aku sendiri masih di Tegal kan. Jadi kayak masih bisa Lokal bolak-balik, ya. betul. Nah sekarang itu nih kan, tadi kan ada mengenai bisnis. Mas Adi itu awal mula muncul kayak, aku pengen diriin bisnis ini gitu. Itu cerita awal mulanya itu gimana sih Mas Adi? Nah, jadi pas awal mulanya tuh karena emang sebelumnya kan Baharia ini kan nggak sendirian kan. Jadi ada 3 orang. 2 orang tersebut itu ada di Jogja sama di Malang. Dan itu teman-teman sekolah dulu sebelumnya, sebelum kuliah. Dan itu karena emang aku tuh kayak sering kali tanya-tanya dan ya mereka pun sering kali tanya-tanya kayak terkait aku di Tegal tuh ngapain gitu kan. Terus akhirnya kita sering kali cerita curhat-curhat terkait tempat yang ditempati sekarang gitu kan, tempat kuliahnya sekarang gitu kan. Aku di Tegal, temanku di Jogja sama di Malang gitu kan. Terus akhirnya kayak muncullah kayak peluang gitu loh. Ketika ngelihat salah satu teman kita tuh ada yang kerja di bidang teh gitu. Apalagi ketika ngelihat Tegal sendiri itu sebagai apa ya, daerah produksi teh cukup besar juga, betul. Makanya gitu. Nah sekarang itu lebih ke bisnisnya Mas Adi. Aku mau nanya, ini kan namanya juga Baharia. Itu ceritanya, makna dari filosofi Baharia. Kalau aku lihat sendiri nih, Bahari itu kan kayak lebih suatu daerah yang dimayoritasi, dikelilingi oleh banyaknya perairan gitu. Kalau di Baharia sendiri tuh maknanya gimana sih Mas Adi gitu? Menarik kedengarannya. Jadi Baharia itu kan sebelumnya kan emang bener diambil dari kayak Tegal Kota Bahari gitu. Karena kita sendiri emang berdiri di Tegal dan emang Tegal dikenal sebagai Tegal Kota Bahari karena apa ya, kelautannya itu kan. Dan kita pengen apa ya, jadi kayak dari budaya tehnya tuh dapat, karena di sini kita produknya teh dan kita pengen dikenal sebagai Tegal Kota Baharinya juga, dan kita kayak menambahkan A di belakangnya gitu kan. Kayak dari kita pengen orang-orang yang datang ke kedai kita tuh semuanya bahagia gitu kan, makanya kita tambahin A kayak Baharia gitu. Jadi orang-orang yang datang itu ceria dengan apa namanya, dengan kita yang ada di dalamnya gitu kan, kayak welcome gitu. Jadi kita pengen orang-orang yang datang ke kedai kita ceria lah, bahagia gitu, betul. Mendapatkan kebahagiaan gitu. Sekarang itu dalam Baharia itu udah berapa banyak orang yang ikut bekerja sama dalam membangun bisnis di Baharia itu Mas? Jadi pada intinya tuh kita di sini ada 3 orang ya. Cuman kayak sekarang ada beberapa orang lain yang ikut kerja juga, kayak jadi pelayan lah, kayak ngebantuin kita buat ngejagain Baharia itu. Dan kita semuanya ambil dari teman-teman yang masih kuliah juga.
Dan aku sebelumnya juga pernah ngerasain kalau aku tuh pengen kuliah sambil kerja gitu loh. Cuman kayak yang yang waktu kerjanya tuh cuma sedikit, Iya. kayak 5 jam atau berapa jam gitu. Dan kita di sini emang bener-bener menyediakan itu juga buat teman-teman yang pengen kerja sambil kuliah gitu kan. Makanya itu kita sebelumnya pun open recruitment buat kayak eh, mereka yang pengen Iya, kerja lah, karyawan betul, baru karyawan gitu. baru gitu. Dan kebetulan mereka yang daftar pun orang-orang yang Alhamdulillah, kuliah semua gitu. Oh, kebetulan banget gitu. pas gitu ya Pas sama banget. backgroundnya Mas Adi juga. Akhirnya mereka ngebantuin kita lah di situ buat ngejagain Baharia sendiri gitu. Sekarang itu mengenai tema nih, konsep dari Kedai Baharia sendiri itu mengusung temanya itu yang seperti apa Mas Adi? Jadi apa ya, kalau dilihat sekarang tuh Mbak Siva, eh, kita lebih ke balik ke zaman yang lama nggak sih, Oh, kalau kita zaman lihat gitu dulu kan, ya. bahkan dari kayak segi fashion, kayak dari segi otomotif kayak Iya. gitulah. Dan akhirnya kita pun kayak mengikuti mengikuti apa namanya, alang lagi rame tersebut lah, dengan kayak kita menyusun konsep kayak vintage bisa dikatakan anak-anak sekarang. Jadi kayak di situ pun kita untuk apa ya, mengemas lebih Berarti antara gabungan betul. zaman dahulu sama kekiniannya Ya, gitu ya. Ya. kita pun di situ menggunakan bangunan tua juga, kayak serta furnitur yang lainnya, yang tua-tua juga lah gitu, tempat ini gitu. Nah, sekarang itu di dalam Baharia nih, Kedai Baharia sendiri, apa ya, ciri khas tersendiri dari kayak kedai-kedai yang lain itu apa gitu? Kenapa orang-orang itu menjadi penasaran dan mau mencoba di Cafe Baharianya sendiri gitu, yang Jadi ditonjolkan gitu? Jadi kita menonjolkan di produknya sih, karena orang-orang sekarang kan, apalagi tempat-tempat kafe sekarang kan kayak kebanyakan kan mereka kopi gitu kan. Iya. Dan kita lebih ke tehnya, dan kita pengen lebih ngenalin kalau teh itu nggak cuma dibikin kayak diseduh Langsung biasa sama gitu loh. air ya. Betul. Kita mesti pengen ngenalin kalau teh itu nggak cuma situ kayak gitu, dan kita di situ emang bener-bener nyampurin teh sama buah sama rempah-rempah juga gitu Mbak Siva. Berarti ada kayak hubungannya sama budaya kebiasaan dari orang Jawa gitu kan. Kalau aku Apalagi kalau sebelumnya kan orang Tegal sendiri kan lebih kenalnya kan kayak Medang. ya Medang gitu kan, apalagi Iya. tehnya tuh lebih terkenal banget kan. Makanya kita pengen ngangkat itu lagi lah, kayak budaya ngeteh gitu. Iya. Sejauh ini nih, kayak kan tadi minumannya udah tentu teh ya. Itu ada nggak sih kayak makanan terfavorit dari yang dikonsumsi banyak orang gitu di Kedai Baharia ini? Kalau di Baharia sendiri kan kayak kita belum nyediain makanan berat ya, palingan kayak baru ada jajan-jajan gitu. Dan kita di situ palingan yang terfavorit itu tela-tela. Jadi tela-tela itu Tela-tela. kayak singkong yang dipotong-potong, terus habis itu digoreng kering, terus habis itu kayak dicampurin sama balado gitu. Itu yang paling sering keluar sih di kita sih. Namanya juga mengusungnya itu nggak pakai bahasa, tapi kita yang kenal loh, Nah, tela-tela ya, gitu kan itu kan. tela-tela, betul. Iya. Terus nih, di dalam Cafe Baharia itu kan pasti Mas Adi sebagai salah satu pemiliknya mengalami udah beberapa bulan nih Mas, kalau boleh tahu. Kita di sini baru berjalan 4 bulan Mbak 4 Siva, bulan. betul. Pasti kan udah mengalami kayak kesusahannya di bagian mana, itu bisa diceritain nggak sih dalam membangun bisnis Baharia ini gitu? Palingan kita ini kayak memiliki kesulitan tuh di kayak untuk mengatur SDM sendiri sih, karena kita belum apa namanya ya, ini pengalaman pertama Iya. kita lah bikin usaha kayak gini, apalagi kayak kita memperkerjakan orang lain Iya, gitu kan. bener. Dan kita emang kayak masih awam banget buat mengatur orang lain kayak sesuai kemauan kita gitu kan. Jadi emang kita lebih ke kesulitannya di mengatur SDM-nya sendiri sih, kayak gitu paling. Terus selain itu nih, di dalam Kedai Baharia itu ada apa proyek yang akan dilakukan waktu ke depan gitu? Ada nggak di Kedai Baharia gitu ngelakuin kegiatan apa gitu? Untuk di Baharia sendiri sih kita lebih pengennya fokusnya ke bisnis ya, emang Iya. bener-bener kita jualan di sini kan. Jadi kita palingan kalau memang mau ngadain kegiatan Iya. pun ngadain kegiatan yang bisa apa namanya, kayak ngangkat bisnis kita lah. Oh, Ya iya. contohnya kayak yang bakal dilakuin itu ada di minggu ini, nanti di akhir tahun itu kita pop up market. Jadi kayak Itu kita apa? itu collab sama
F&B yang lainnya, tempat bisnis yang lainnya tuh kayak pengen ngeluarin produk baru tapi di tempatnya Baharia gitu. Jadi emang selama 3 hari itu uh, tempat jualan Iya. tersebut tuh jualannya di depan Baharia kayak gitu. Antara gabungan lah beberapa. Gabungan kayak gitu, betul sekali. Terus mau nanya lagi nih, itu kan kalau ini lebih ke bisnisnya Mas Nah, Adi juga itu di kedai Baharia itu apa makanannya itu harganya itu makanan dan minuman nih harganya rekomendasi nggak sih buat kayak penonton juga untuk dikunjungi gitu kan? menurutku cukup Iya. rekomendasi ya dengan segala apa namanya fasilitas yang menurutku cukup memadai lah Iya. buat kayak mendorong harga tersebut. Apalagi kan kita di situ kan pasti ngitung-ngitung segala lain juga kan HPP segala lain dan itu emang yang udah paling worth it bagi kita dan bagi orang-orang seumuran Iya. kita juga menurutku cukup worth it juga sih. Bukanya mulai jam berapa nih? Dan kita di sini tuh buka mulai jam 3 sampai jam 11 malam. Oh iya. Terus nih kan itu kan tadi mengenai kafe kedai sama bisnisnya nih. Terus aku mau tahu lebih ke minuman tehnya yang sebagai ciri khas dari kedai Baharianya itu. Lah tehnya itu dari Mas Adi itu dihasilkan dari mana sih gitu? Ngambil dari mana gitu? Jadi untuk racikannya itu kita ngambil dari produk Tegal, Solo, Iya. sama Sumatera. Sumatera jauh banget bisa Mas Adi? Bisa, tapi kita di sini kayak ngambilnya tuh dari satu tempat gitu loh. Iya. Dari satu tempat yang sama itu ada di Solo. Kita semua produk teh tersebut kita ngambilnya dari Solo. Kalau di Tegal sendiri tuh dalam satu tempat biasanya nggak semua brand teh tuh ada. Makanya belum Agak susah gitu makanya ya? agak susah. Makanya aku kadang heran kalau Tegal sendiri sebagai tempat produksi teh, Iya padahal besar loh ada betul. beberapa brand-brand. Tapi nggak satu tempat tuh semua maunya brand dijual gitu kan. Karena aku ngambil semua maunya dari Solo gitu. Sekalian. Kalau resep nih, apakah Mas Adi itu kan kalau aku lihat kan aneh kayak unik gitu kan. Kalau misal mengenai racikan itu kan lebih kayak ke cewek gitu kan pengen tahu itu kalau Mas Adi sebagai cowok terus kayak pengen bikin resep-resep dari teh itu idenya itu dari mana gitu Mas? Terus apakah racikannya itu punya versinya sendiri gitu? Ada perpaduan dari diri sendirinya gitu mengenai tehnya itu? Jadi sebelumnya kan ada salah satu teman saya itu yang kerjanya di kedai teh juga. Dan emang sebelumnya udah kayak bilang sama yang pemilik tempat tersebut, kita tuh emang bakal pengen buka di Tegal gitu kan. Dan emang diizin juga kita salah satu teman aku itu buat belajar buat kayak bikin menu-menunya pun di tempat itu. Jadi kayak salah satu teman aku beli buah, beli apa buat nyampurinnya tuh di situ karena kita kan sebelumnya kan belum ada alatnya kan. Jadi emang kita pembuatan produknya tuh, pembuatan menunya tuh awalnya di situ baru kita bawa pulang ke Tegal. Baru kita beli alat-alatnya buat kayak ngenalin ke teman-teman sekitar kita gitu. Betul sekali. Dalam penyajiannya itu kan teh ya Mas, itu kalau ngeteh ngewedang itu ada kayak pocinya. Di situ di kedai Baharia juga ada pocinya yang disediakan nggak sih kayak sebagai ciri khasnya gitu? Untuk saat ini Baharia sendiri belum sih, lebih ke apa namanya? Lebih ke pengen ngenalin kalau teh tuh nggak cuma dibuat mochi aja. Jadi kita di situ emang bener-bener kayak perpaduan antar modernisasi. Sama Iya, modernisasi gitulah. Badannya gitu. ya. Terus sebelum penutupan nih ya, apa ada harapan gak sih dari Mas Adi buat bisnisnya ke depan gitu? Oh alah, buat ke depan itu kita pengennya sih ada Baharia-Baharia yang lain ya. Jadi nggak cuma Baharia yang satu aja. Oh berarti ini punya ide buat buka cabang. Semoga ya, kalau emang kita ada apa nih rezeki lebih lah, ada tabungan lebih, kita pengen dan kita juga jadiin di sini tuh Baharia sebagai pembelajaran kita lah, karena emang kita bener-bener di sini tuh kayak awal banget kan, awal banget kayak gitu padanya. Berarti semoga kedepannya dari kedai Baharia bisa sukses, lancar terus gitu dan amin. membuka cabang-cabang di berbagai daerah. Amin. Di segala medan juga. Iya. Ada yang mau disampaikan juga lagi atau? Mungkin udah cukup sih yang dari saya sendiri. Ya, saya dari kami mengucapkan terima kasih banyak Mas Adi karena udah mampir ke podcastnya kami ini. Terus juga mohon maaf penonton barangkali ada salah-salah kata ataupun
kalimat ucapan yang kami ucap tidak sadar gitu kan. Dan sebagai penutup, ya sampai jumpa di podcast yang lainnya. Terima kasih, bye.